bagaikan biji mataku, kau berikan semua ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang di sini maupun yang mengikuti lewat siaran internet, DVD, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kaum muda remaja pada tahun 2018 ini. Tuhan sudah memberikan kemurahan buat kita. Biarlah kita semakin setia dan berkobar-kobar di dalam mengiring mengikut Tuhan. Kita akan menyanyikan dari suplemen nomor 8, Ingat Kasih-Nya, dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua hanya karena kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terutama kami bisa beribadah melayani Tuhan dalam ibadah kaum muda remaja saat ini. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Sebab tanpa ibadah kehidupan kami hanya terhilang, tersesat selama-lamanya, binasa
untuk selama-lamanya. Tapi dalam ibadah kami sedang dituntun oleh Tuhan menuju kehidupan kekal, kehidupan Tuhan surga yang kekal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih, namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, ketidaklayakan kami untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di Jalan WR 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, dimanapun berada, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat selalu terjadi, baik pembaruan hidup, baik pertolongan Tuhan. Lebih nyata lagi dalam hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Oh, terima kasih Engkau melawat kami, Engkau berkemurahan di tengah kami. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, baik di sini di Surabaya, di Medan, Engkau jaga, lindungi, sertai Tuhan. Tiba di tempat masing-masing dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun harus menembusi banyak tantangan-rintangan, Tuhan tolong beri kemenangan semuanya. Terima kasih, lindungi kami, gedung gereja yang kami pakai di sini Surabaya Medan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang pertama kali hadir di tempat ini. Saya ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2018. Mungkin banyak pergumulan di tahun-tahun yang lalu, kita masih kurang setia, tetapi biarlah lewat pemberitaan firman, kehidupan muda kita dipekerjakan hari demi hari, sehingga di tahun 2018 ini kita semakin dipakai Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Suplemen nomor 71, Hatiku Percaya. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Di atas kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kor sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Silahkan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari kor yang pernah kita nyanyikan, bersyukurlah selalu indahnya hidup ini bersama Yesus. Indahnya hidup ini, hidup bersama Yesus. Dalam suka dan duka tetap tersenyum ceria. Serahkan beban hidupmu hanya kepada Yesus. Dia selalu berikan damai di dalam hatimu. Darah kembali, indahnya hidup ini. Indahnya hidup ini, hidup bersama Yesus. Dalam suka dan duka tetap tersenyum ceria. Serahkan beban hidupmu hanya kepada Yesus. Dia selalu berikan damai di dalam hatimu. Bersyukurlah selalu dalam segala perkara. Kasih-Nya lebih besar dari semua persoalanmu. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan yang sanggup menolongmu. Mari saudara, bersyukurlah selalu. Di atas kembali, bersama saya undang baik berdiri. Indahnya hidup ini, hidup bersama Yesus. Dalam suka dan duka tetap tersenyum ceria. Serahkan beban hidupmu hanya kepada Yesus. Dia selalu berikan damai di dalam hatimu. Bersyukurlah selalu dalam segala perkara. Kasih-Nya lebih besar dari semua persoalanmu. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan yang selalu menolongmu. Mari saudara, bersyukurlah selalu. Kor sekali lagi. Bersyukurlah selalu dalam segala perkara. Kasih-Nya lebih besar dari semua persoalanmu. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan yang sanggup menolongmu. Mari saudara, bersyukurlah selalu. Kor sekali lagi, bersyukurlah selalu. Bersyukurlah selalu dalam segala perkara. Kasih-Nya lebih besar dari semua persoalanmu. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan yang sanggup menolongmu. Mari saudara, bersyukurlah selalu. Silakan duduk kembali. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur atas segala pemeliharaan yang sudah Tuhan izinkan ke atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap senantiasa berharap, bersandar sepenuhnya pada firman. Terlebih dalam firman pengembalaan, kita semakin tekun dan setia. Dan kita mengalami mujizat-mujizat bersama Tuhan. Terlebih saat kita semakin dibaharui, biarlah pemberitaan firman tahun ini kita semakin dibaharui. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari kor juga, Tuhan ubahkanku. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji. Tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Keras hati, mudah marah, sombong tak mau mengalah.
harga diri yang terutama sebagai pria yang berkuasa. Oh Tuhan tolongku, oh Tuhan tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku. Jaga kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Di atas kembali. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Perasa mudah tersinggung, iri dan suka bersaing, rendah diri suka berkunjing, penuh dengan kelemahan. Oh Tuhan ubahkanku, oh Tuhan tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku. Biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Ayat yang pertama sekali lagi bersama bagi beri. Ada banyak sifatku yang sungguh tiada terpuji, tidak menjadi kesaksian bagi Tuhan dan sesama. Namun ku ingin menjadi mempelai Tuhan yang suci. Segenap hidupku relakan untuk selalu disucikan. Oh Tuhan tolong ubahkanku, oh Tuhan tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku. Biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Kor sekali lagi. Oh Tuhan tolong ubahkanku jadi manusia baru dan kesaksian hidup bagi sesamaku. Biar segera kami disatukan sebagai tubuh Tuhan, mempelai yang sempurna di dalam kemuliaan. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 96, Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di atas kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kor sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kalau tidak ada, saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 40. Suplemen nomor 40. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Dan kembali, kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, membebaskanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sadari hidupku dalam dunia yang semu, coba dan dosa menderu. Kuatkanlah setiap langkah hidupku untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Kau ingatku adalah debu yang tiada mampu mudaratmu, hanya uap yang akan berlalu. Namun Kau hindarkanku, mengubah hidupku seperti-Mu. Ku tinggal
Terpuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan firman Tuhan, sanggup menyucikan kehidupan kita, terlebih segala sifat tabiat daging kita, baik itu kemunafikan, ketakutan, keinginan, kekhawatiran, kelengahan. Biar itu semua diubahkan oleh Tuhan, kita mendapatkan kuasa kemenangan bersama Tuhan, sampai kita disucikan, disempurnakan sama mulia dengan Tuhan. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 90, Ku angkat tangan menyembahmu. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Di atas kembali. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Di atas kembali. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Di atas kembali. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Angkat tangan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Saat-saat pemberitaan firman Tuhan, saatnya Engkau sedang berusaha menjangkau kami sekalian Tuhan. Dan saatnya kami bisa menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Sehingga semuanya, oh Tuhan, bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu sebab banyak masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Tetapi juga kami butuh firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Oh haleluya, kami menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci
mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, firman-Mu sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu di tengah kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini di WR4 Surabaya, di Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, di luar negeri, dalam siaran langsung semuanya. Tuhan urapi semuanya Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Sehingga kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepada, menyerahkan segenap hidup kami kepadamu, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau peluk kami, Engkau menjamin kehidupan kami sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat tahun baru 2018. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-12. Dalam susunan tabernakel, Lukas 12 ini terkena pada pintu tirai. Pintu tirai itu sama dengan perobekan daging. Ya, waktu Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terobek menjadi dua. Ya, jadi pintu tirai itu perobekan daging sehingga kita bisa masuk ruangan maha suci. Perobekan daging sehingga kita bisa masuk ruangan maha suci, itulah kesempurnaan. Kita bisa masuk ruangan maha suci sama dengan kesempurnaan. Ya, ada 5 tabiat daging yang harus dirobek dalam Injil Lukas 12, ada 5 tabiat daging yang harus dirobek. Nomor 1 yaitu ayat 1 sampai ayat 3. Nomor 1 ayat 1 sampai 3 namanya kemunafikan. Kemunafikan ini yang harus dirobek. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada suatu yang tertutup, tidak ada yang tidak akan dibuka, tidak ada suatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Puji Tuhan. Jadi nomor 1 ini namanya tabiat daging kemunafikan. Jadi kemunafikan sama dengan tabiat daging untuk menutupi atau menyembunyikan. Nah, di ayat 2 suatu yang ditutup, yang tersembunyi ya pasti nanti diketahui. Jadi tabiat daging untuk menutupi, menyembunyikan kebusukan dosa. Tabiat daging untuk menutupi atau menyembunyikan tabiat dosa, kebusukan dosa dengan pura-pura berbuat baik. Dengan pura-pura berbuat baik. Hanya pura-pura, seolah-olah berbuat baik. Perbuatan-perbuatan yang seolah-olah baik. Dengan pura-pura berbuat baik. Ya? Nah, hati-hati termasuk ibadah. Nah, ibadah adalah perbuatan baik, sangat baik, bahkan terbaik, perbuatan terbaik. Ibadah adalah perbuatan baik, sangat baik, bahkan paling baik, perbuatan paling baik. Tetapi ibadah orang Farisi, tadi ini orang Farisi, tetapi ibadah orang Farisi adalah ibadah munafik. Ibadah munafik yang menyimpan kebusukan, menutupi kebusukan, menyimpan kebusukan dan memiliki tujuan lain.
ini satu ibadah orang Farisi, menyimpan dia pura-pura berbuat baik, beribadah. Nah, tapi tetap menyimpan kebusukan karena memiliki tujuan lain. Tujuannya bukan bertemu Tuhan, bukan. Memiliki tujuan lain karena memiliki tujuan, yaitu suka dipuji. Orang Farisi itu suka dipuji, yang penting datang dalam ibadah, wah dipuji-puji, wah dia luar biasa. Padahal menyimpan kebusukan. Nah, itu. Nah, sekarang akhir zaman ini, nah juga kami hamba Tuhan juga. Sekarang banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan termasuk kaum muda. Nah, beribadah di penggembalaan, di persekutuan, fellowship persekutuan, ya, beribadah di penggembalaan, di persekutuan karena suka uang. Nah, karena suka uang. Kalau orang Farisi suka dipuji, nah, kita seringkali suka uang, ya juga suka dipuji, nah, suka apa itu? Ketemu teman, suka rame-rame, suka jodoh, ketemu jodoh, hanya itu aja, saja itu. Dan suka populer, terkenal, terkenal dia. Nah, ini hati-hati, saja hati-hati, sehingga tidak mungkin mengalami penyucian dan keubahan itu. Bukan untuk bertemu Tuhan, bukan untuk mendengar firman, bukan. Supaya populer, supaya ini, saja. Nah, itu. Sehingga tidak mungkin mengalami penyucian dan keubahan hidup. Hati-hati. Jadi kita banyak beribadah hanya itu. Di penggembalaan, hati-hati, di persekutuan, fellowship, antar gereja, di sekolah, di perguruan tinggi, persekutuan, bukan untuk mendengar firman, bukan untuk bertemu Tuhan, supaya populer, supaya ini, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin mengalami penyucian dan pembaruan dan keubahan. Tetap mempertahankan kebusukan, dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu menuju kebinasaan. Nah ini kemunafikan tabiat daging, hati-hati sampai menyusut dalam ibadah, pura-pura berbuat baik, ya banyak perbuatan baik, tapi paling baik itu ibadah, sampai menyusup dalam ibadah. Nah, ini kita hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Nah, bukan untuk bertemu Tuhan, bukan untuk mendengar firman, tapi untuk ya populer lah, bertemu jodoh, ya supaya cari perhatian ini dan lain sebagainya. Mungkin suka dipuji, suka uang dan lain-lain. Suka berkuasa, nah, bisa juga. Nah, ini dan lain sebagainya. Suka kedudukan dan lain-lain, macam-macam. Sehingga tetap menyimpan kebusukan, dosa sampai puncak dosa, dan itu berarti kebinasaan. Tadi disebut juga ragi, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi kemunafikan ini juga sama dengan ragi. Nah, ragi itu menunjuk ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. Ajaran palsu, ajaran sesat, saja ajaran palsu. Nah, ini salah satunya ajaran Farisi. Matius pasal 19 ayat 6 sampai 8. Ini ajaran Farisi, ajaran palsu, ragi orang Farisi. Ya, Matius pasal 19 ayat 6. Ya, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak ayat 5 ayat Matius 19 mulai ayat yang keempat, ya. Matius 19 ayat yang ketiga, maaf. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini ragi perceraian, ragi Farisi. Saja, jawaban Yesus ayat 5, firman-Nya, sebab laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus pada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Jadi ini
ajaran Farisi yaitu menyetujui perceraian. Nah, hati-hati ya. Ini ajaran palsu, menyetujui perceraian. Nah, itu sama dengan kenapa ada perceraian, keras hati. Sama dengan keras hati sehingga ini menyetujui perceraian. Jadi perceraian terjadi karena keras hati. Sehingga terjadi atau menimbulkan kawin cerai. Jadi perceraian terjadi karena keras hati. Nah, ini suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, keras hati. Tidak pernah ada yang ngaku, tidak pernah ada yang selesai. Nah, ini ya. Jadi keras hati. Perceraian terjadi karena keras hati sehingga menimbulkan kawin cerai. Sudah cerai kawin dengan yang lain. Kawin cerai dan kawin mengawinkan. Itu sama dengan perjinahan. Menuju kepada kebinasaan selama. Ini ragi orang Farisi. Hati-hati. Ya, kawin cerai. Nah, kita harus hati-hati sungguh-sungguh. Ya, itu juga ditambah ragi orang Saduki juga. Ragi orang Saduki, jadi Farisi, Saduki. Nah, ini ya. Matius 22 ayat yang ke-23, Matius 22 ayat yang ke-23 mulai, ini pertanyaan lagi. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Guru, Musa mengatakan jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Terus ada seorang wanita kawin, mati, kawin lagi yang kedua, sudah sampai ke-7. Nah, nanti ya sampai yang ke-7 pada hari kebangkitan siapa yang jadi suaminya? 28. Langsung ya nanti baca di rumah. Siapakah di antara ke-7 orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab, kamu sesatlah, ajaran sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini disimpulkan ajaran Saduki ini menyetujui ini nikah dengan pandangan daging. Ajaran Saduki nikah dengan pandangan daging, yaitu menikah hanya memperoleh keuntungan daging. Memperoleh kecantikan, kegantengan, memperoleh kekayaan, memperoleh kedudukan, dan lain-lain. Nah, ini nikah dalam pandangan daging. Ya, hanya untuk memperoleh keuntungan daging dan untuk pelampiasan hawa nafsu daging. Sehingga menyetujui poligami. Satu laki-laki banyak istri. Atau poliandri. Satu istri banyak laki-laki, banyak suami. Nah, ini pelampiasan hawa nafsu daging. Kalau Farisi tadi kawin cerai. Kalau Saduki, nah ini poligami, poliandri. Nah, ini nikah yang tidak benar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ini ragi. Ajaran-ajaran palsu. Ya, ajaran-ajaran palsu. Nah, benihnya, benih kawin cerai, poligami, poliandri, benihnya itu sudah terjadi masa pacaran. Hati-hati. Benih kawin cerai, poligami, poliandri dimulai masa pacaran. Nah, kalau hamba Tuhan, anak Tuhan sudah suka ganti-ganti pacar, kalau bahasa sehari gonta-ganti, suka ganti-ganti pacar. Nah, ini saja, itu bahaya sudah. Itu mengarah kepada ajaran Farisi dan ajaran Saduki. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Sistem dunia itu Babel, dunia itu Babel. Sistem dunia Babel, maka pacaran itu suatu kebanggaan. Kalau bisa banyak, berapa kamu? Wah, mantannya berapa? Kalau mantan gubernur bagus, mantan pacar, berapa pacar? Nah, ini suatu kebanggaan. Nah, itu. Atau suatu eksperimen, suatu coba-coba eksperimen. Itu menuju Babel, itu sistem dunia. Nah, kita harus hati-hati. Tapi sistemnya
dalam Tuhan, dalam Tuhan tujuan pacaran adalah untuk menikah, bukan untuk kebanggaan, untuk eksperimen. Tujuan pacaran adalah untuk menikah. Sehingga kita tidak boleh main-main. Harus tanya Tuhan, nomor 1 tanya Tuhan. Nomor 2 tanya orang tua. Tanya Tuhan, tanya orang tua. Kalau bisa tanya gembala, silakan. Ya. Nah, tanya Tuhan dulu, tanya orang tua, harus mendapat restu, disetujui. Dan jaga kesucian. Supaya bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Nikah yang rohani. Nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Tanya Tuhan dulu. Ya, satu jodoh itu. Satu pengajaran, satu pelayanan, satu penggembalaan. Nah itu penting tanya Tuhan. Kalau enggak nanti susah. Susah. Ya, ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Ya, tanya Tuhan, tanya orang tua gembala. Jangan diem-diem. Ya, tahu-tahu jadian, tahu-tahu orang tuanya tidak setuju. Masalah. Itu suatu masalah. Kalau nikah sudah mulai masalah, nikah itu masuk masalah. Menikah itu sama dengan masuk masalah. Menikah itu masuk masalah sebenarnya. Ya, masuk masalah. Lo biar nikah baik-baik masuk masalah. 2 harus jadi 1. Ini ya. Dulu mau ke umpama ini. Dulu mau ke toko ya sendiri masih lajang. Sekarang aja saya ke toko atau saya ke gereja, sekarang saya mau ibadah. Nah, tapi kalau ada istri masa mau ditinggal, ada suami. Nah, mesti tunggu. Aku belum, tunggu. Masalah. Nah, mau makan juga. Sudah lapar, kalau dulu gak makan aja. Sekarang tunggu, aku masih ini. Nah, tunggu. Nah, ini kecil-kecil. Jadi menikah biar secara baik-baik masuk masalah. Apalagi kalau dimulai dengan masalah, waduh bagaimana itu. Belum apa-apa sudah ada masalah, jangan. Ya, baik-baik dalam menikah. Ya, paling tidak bermasalah tanya Tuhan. 1 sepadan, 1 pengajaran, 1 pelayanan. 1 pengajaran itu 1 baptisan, 1 pelayanan, 1 penggembalaan. Nah itu palingnya. Kalau enggak itu lebih masalah lagi. Sudah bermasalah sebenarnya. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo sungguh-sungguh. Jadi inilah, ya, hati-hati kita dengan ajaran Farisi ini. Malam ini Tuhan tunjuk soal nikah. Banyak ajaran-ajaran sesat, masih banyak soal ibadah, soal nikah ini harus kita ketahui. Kita harus hati-hati. Ya, ragi. Nah, ini dulu ada ketentuan. Waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, lepas dari tanah Mesir, ada 1 peraturan Tuhan, tidak boleh ada ragi. Loh. Nah, Israel mau keluar dari Mesir, gambaran kita mau keluar dari dunia bertemu Yesus di awan-awan, gak boleh ada ragi. Keluaran 12 ayat 14-15. Keluaran 12 ayat 14-15. Keluaran 12 ayat yang ke-14-15. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-menurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan suatu beragi pada hari pertama, dari hari pertama sampai ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ini tentang perayaan Paskah. Jadi sebelum keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah ditandai tanda darah itu di pintu rumah. Orang Mesir mengalami kematian anak sulung, Israel lepas waktu itu. Tapi ada syarat, tidak boleh ada ragi. Jadi pada waktu Israel mau keluar dari Mesir, ya, harus bebas dari ragi. Harus bebas dari ragi. Nah, sekarang ya, kalau kita pada akhir zaman menjelang kita keluar dari dunia, bertemu dengan Yesus di awan-awan permai, maka kita juga harus membuang ragi, menyingkirkan ragi. Membuang ragi, menyingkirkan ragi. Membuang ragi atau menyingkirkan ragi. Ya, dari mana? Tadi dari rumah.
Nah, saudara, dari mana ragi harus disingkirkan? Dari dua tempat. Saudara. Satu dari rumah. Nah, rumah itu bisa menunjuk rumah Tuhan. Nah, tidak boleh ada ragi di rumah Tuhan. Nah, dalam ibadah pelayanan tidak boleh ada ragi dosa, ragi termasuk ragi kemunafikan tadi, ragi dosa, menyembunyikan, dan ragi ajaran palsu, tidak boleh. Nah, ayo saya gembala pelayan Tuhan, tidak boleh ada ragi dosa, apalagi puncak dosa, merokok, mabuk, narko, tidak boleh lagi. Kalau kita mau keluar bersama Yesus, jangan ketinggalan saat Yesus datang. Seperti orang Israel dulu. Jangan ketinggalan di Mesir. Di Mesir terjadi kematian, anak sulung, kesusahan, penderitaan, raungan, teratap tangis. Kalau kita ketinggalan nanti, wah, karena ada ragi, wah, raungan selama-lamanya. Teratap tangis. Ayo, menyingkirkan usaha, menyingkirkan, membuang ragi, menyingkirkan ragi. Dari rumah Tuhan. Ayo, mulai gembala, pelayan Tuhan, sidang jemaat. Ayo bersihkan ragi. Ragi dosa, ragi ajaran palsu, jangan mau. Jangan mau, sedikit pun ragi merusak. Rumah tangga juga, rumah tangga, suami, istri, kaum muda sebagai anak harus membuang ragi dalam rumah tangga. Jangan melawan orang tua dan lain-lain. Kalau dalam rumah tangga suami mengasihi istri jangan kasar, dan istri tunduk, jangan melawan suami. Anak taat pada orang tua. Ini buang ragi, singkirkan ragi. Juga dalam pergaulan, yang kedua dalam pergaulan, itu rumah tadi ya. Ulangan 16 ayat 4, dari daerah kita, dari pergaulan. Nah, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. Nah, bukan cuma di rumah, di seluruh daerah. Ini pergaulan. Nah, yang kedua dalam pergaulan. Jadi kita harus membuang ragi dosa, ragi ajaran palsu dalam pergaulan. Pergaulan jasmani, dosa-dosa. Pergaulan rohani, dosa-dosa. Juga ajaran palsu. Hati-hati pergaulan rohani. Ya, bergaul sesama anak Tuhan, hati-hati ada ragi. Persekutuan-persekutuan, hati-hati ada ragi. Tidak boleh kalau ingin keluar dari dunia bertemu Tuhan. Harus tegas. Harus tegas. Hari-hari. Harus membuang, menyingkirkan ragi. Supaya kita lepas dari dunia. Bertemu dengan Yesus. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15:33. Hati-hati. Hati-hati. Pergaulan jasmani, pergaulan rohani. Oh, rohani om. Oh, beribadah kami om. Oh, bisa. Kalau ada ragi, bisa. Ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, ragi harus dibuang dari pergaulan. Ragi dosa, ragi ajaran palsu dibuang dari pergaulan. Kalau baik pergaulan jasmani rohani. Kalau pergaulan jasmani, pergaulan rohani ditandai ada ragi dosa, nah, mungkin kelompok belajar om, oh ini ya, nah, tahu-tahu nonton, nah, bisa terjadi. Itu tahu-tahu ini bergosip. Nah, ini pergaulan. Kelompok belajar baik, jadi buruk kalau ada ragi. Pergaulan rohani, loh kami bersekutu om. Tapi kalau ada ragi, jadi buruk. Ragi ajaran palsu, buruk. Nah, dulu pernah kaum muda, dulu terima firman dia. Setelah ikut persekutuan lah mulai mengecam, oh begini, begitu, begini. Mulai mengecam karena ada ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Mulai kalau dulu wah bisa makan, sekarang enggak gitu. Oh, ya ini mulai itu sudah. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sampai tidak sadar, yang salah dia terima, yang benar dia buang. Ini yang bahaya. Pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ayo kita harus sungguh-sungguh hari-hari. Harus tegas untuk membuang ragi, menyingkirkan ragi. Atau pilih kita yang terbuang.
selama-lamanya. Nah, kalau menyimpan ragi, kita akan terbuang selama-lamanya. Tapi kalau membuang ragi, kita akan tersimpan di surga bersama Tuhan. Amin. Nah itu. Tinggal harus tegas. Harus tegas. Bukan berarti bilang, oh di sini yang paling benar. Oh enggak. Yang paling benar Alkitab. Kalau sudah tidak cocok dengan Alkitab satu, oh cuma itu, oh enggak bisa sudah. Itu sudah ragi, racun. Ragi itu kerjanya seperti racun, merusak. Nah, racun. Ya, seperti hari apa saya tunjukkan, orang mau diracun dengan nasi pecel. Nggak mungkin satu piring racun semua. Ini nasi pecel, ayo makan. Lah, kok nasi pecel begini? Mungkin racun tikus itu bagaimana bentuknya? Saya kasih racun tikus. No, jadi satu piring racun tikus semua. Ini ayo nasi pecel, ayo makan. Nggak mau orang. Nasi pecel malah dikasih ayam goreng, tapi di dalamnya sedikit, nggak kelihatan. Nah itu kalau kita bilang, oh cuma sedikit bedanya, cuma satu. Salah, nggak bisa, sudah diracun. Sudah. Nah, nanti mendal lama-lama. Hatinya lebih keras lagi, bebal. Jadi yang benar malah, terlalu ini. Itu. Nah, coba kalau matematika, 4 tambah 4, 8, terlalu ini. Terlalu mestinya 8, boleh. Ya kira-kira bagaimana? Sama dengan firman. Kalau firman bilang tidak boleh mencuri, tidak boleh nyontek, terlalu keras. Ini ujian negara boleh, gurunya aja boleh. Lah, sama itu. Dengan matematika 4 tambah 4 sama dengan 8. Terlalu sok benar, 8,00 boleh itu. Ya sama, tidak lulus. Makanya hati-hati. Ragi dosa hati-hati. Dalam bergaul ngomong, mulai belajar dulu zaman saya jadi guru. Karena guru sekolah Kristen, jadi tidak berani bersumpah, tahu. Tidak boleh, tapi sumprit. Itu. Ya, bahasa sehari-hari mereka bergaul. Oh saya tidak bersumpah Pak, tapi sumprit. Sumprit. Itu. Padahal hatinya sumpah. Itu. Sama. Ini pergaulan buruk. Hati-hati. Hati-hati. Hari-hari jangan pandang enteng. Jangan pandang enteng. Sebab ragi bekerjanya betul-betul dalam kegelapan. Hati-hati. Ya. Nah, Tuhan tolong kita. Jadi ayo tegaskan di dalam hati. Lebih baik membuang ragi daripada kita terbuang selama-lamanya. Jelas tegaskan di dalam hati. Kalau sudah tahu itu dosa, ini biarpun beribadah ini, tapi keuangan kok gitu. Ya. Hamba Tuhan loh ini, mengaku kepada kakek kita, ya Om Pong. Ya. Loh Om, kalau persekutuan Om diumumkan, kalau kurang Om, belum selesai persekutuan, sudah di mimbar tuh, ayo, awas yang tidak memberi, diancam-ancam. Tapi setelah saldo Om tidak tahu di mana. Makan-makan. Ini jangan-jangan kalau di sekolah-sekolah, makan-makan. Kita panitia makan-makan lah, itu salah itu sudah. Sudah ragi dosa itu. Ragi dosa itu uang korban untuk ayo makan-makan sendiri. Ragi dosa itu sudah. Nah, ngapain kita di sana? Tidak sadar kita dijebak. Apalagi ada ajaran-ajaran palsu, wanita mengajar ini, itu jelas. Kita terjebak nanti, kita membuang Tuhan, membuang yang benar. Kita terima ragi, terbuang selamanya. Hati-hati ya, nasihatkan, banyak pengalaman saya di situ. Ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Hati-hati, baik di sekolah, baik di umum, di gereja, banyak pengalaman. Bagaimana orang yang dulu dalam pengajaran benar mulai diragi, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa. Ya, pengalaman adik saya ini ada, adik bungsu saya, enggak apa-apa saya bisa. Akhirnya, memusuhi saya, itu tanya sendiri. Om Agus itu tanya sendiri. Saya sudah bilang, pertama dia cuma ketawa-ketawa, kok gitu ibadah, loh kan salah itu. Kamu kan tahu salah, enggak usah, saya diajak bos saya, enggak apa-apa saya, lama-lama. Memusuhi yang benar, tidak sadar. Itu kerjanya ragi. Saya tetap
Oh benar saya, tapi jauh dari yang benar. Jauh dari yang benar. Itu kerjanya ragi. Hati-hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ragi bekerja di tempat gelap. Nah, jangan gelap-gelapan makanya. Makanya setiap pelayan Tuhan izin. Bukan dilarang, izin. Nah, saya yang tanya nanti. Saya izin ini, siapa yang khotbah? Wanita ya sudah jangan. Harus terang-terangan, ragi bekerja di tempat gelap. Nah, ada pergaulan, belajar bersama, saya tanya, oh iya baik. Tapi apa yang kamu lakukan? Belajar sungguh enggak? Pernah nonton enggak? Oh iya nonton, jangan sudah. Nanti diarahkan nonton lucu-lucuan nanti. Itu memang ragi kerjanya gitu, sedikit-sedikit. Lama-lama kita sudah jauh dari kebenaran. Dosa yang menguasai. Itu gunanya izin. Pertimbangan. Jangan gelap-gelapan. Ragi bekerja di tempat yang gelap. Jadi cara untuk mengalahkan ragi, membuang ragi dengan terang. Dengan terang. Ragi bekerja di tempat tersembunyi, tempat gelap tersembunyi. Cara membuang ragi yaitu kita harus bekerja dengan terang. Terang-terangan, terang. Ada 3 macam terang untuk mengalahkan ragi. Ya, yang pertama 2 Korintus 4 ayat 3-4. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya Injil kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang benar. Firman Allah, firman pengajaran yang benar. Ini cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Firman pengajaran yang benar yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itu kita dapatkan dalam ketekunan. Kita dapatkan dalam ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Meja roti sajian, firman. Meja roti sajian. Ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Pendalaman itu pengajaran. Pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kemudian yang kedua terang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan menginsafkan, menerangi. Terang Roh Kudus. Ini terang Roh Kudus. Itu kita dapatkan lewat ketekunan dalam kebaktian umum termasuk kaum muda. Diterangi oleh Roh Kudus. Sampai insaf akan dosa. Roh Kudus menerangi yang gelap-gelap. Sampai sadar, salah aku sudah. Salah. Kemudian terang kasih Allah. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Terang kasih Allah. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan lain dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Terang kasih Allah lewat korban Kristus. Kasih Allah itu dinyatakan lewat korban Kristus, Yesus yang disalib. Itu pernyataan kasih Allah lewat korban Kristus. Terang kasih Allah lewat korban Kristus. Ini menerangi dosa lewat saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku. Kalau salah ngaku, diampuni jangan berbuat. Kalau benar mengampuni dan melupakan. Ini terang kasih Allah. Ini lewat kebaktian doa penyembahan. Lewat doa penyembahan kita bisa koreksi diri. Bukan menyalahkan orang lain, koreksi diri. Sehingga didorong untuk berdamai satu dengan saling mengaku, saling mengampuni. Itu lewat doa penyembahan. Kita tidak menghakimi orang tapi koreksi diri. Saling bisa didorong untuk berdamai, saling mengaku, saling mengampuni. Nah inilah terang, ragi tidak bekerja. Ada terang firman lewat kebaktian pendalaman Alkitab,
perjamuan suci, ada terang Roh Kudus, kebaktian umum, pelita emas, ada terang saudara, kasih Allah. Kasih Allah. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh. Jadi mengalahkan ragi hanya lewat terang. Nah, ini menunjuk penggembalaan. Jadi kita melawan ragi dengan terang, ragi yang bekerja di tempat gelap dikalahkan dengan terang, yaitu kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar baik. Selalu dalam kandang penggembalaan. Kita harus tergembala dengan benar baik, selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Nah ini, saudara, selalu berada di dalam kandang penggembalaan. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Dalam kandang penggembalaan kita mengalami dua hal. Dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok itu, kita mengalami dua hal. Pertama, saudara, kita mengalami dua hal. Yang pertama, kita bisa hidup dalam terang. Nah, tadi ada terang firman, kebaktian pendalaman Alkitab, ada terang Roh Kudus, kebaktian umum, ada terang kasih Allah dalam kebaktian doa. Kita bisa hidup dalam terang. Sehingga ragi tidak bisa bekerja lagi, mati ragi. Ragi tidak bisa bekerja lagi, mati ragi. Ragi tidak bisa bekerja, mati. Nah itu buat tape itu, ya. Kalau buat tape itu kan di sekolah diajar itu, praktek biologi. Ketela pohon dibersihkan, dikupas, dibersihkan, lalu dikasih ragi, lalu dijemur, ditaruh di tempat yang terang. Ya, sampai kapanpun tetap keras, ya. Makan pohon mentah. Tapi harus ditaruh di besek, dibungkus daun, digelapkan. Baru raginya kerja. Pohonnya, ketela pohonnya loyo langsung. Itu sama, kalau ragi bekerja rohani kita langsung loyo. Yang tadinya benar, tegar, ketela pohon itu keras, tegar. Gambaran kita hidup rohani tegar, kuat dalam firman, kuat dalam kebenaran, tidak mau berbuat dosa. Tapi kena ragi pergaulan, langsung loyo. Tidak kuat. Loyo. Itu kerjanya ragi sedikit demi sedikit. Sikat. Sampai lemah. Tidak kuat. Tidak sadar. Sungguh-sungguh. Nah, ayo sungguh-sungguh. Ini kerja. Terang ragi. Nah, sebaliknya. Kalau kita dalam kandang penggembalaan, hidup dalam terang. Terang firman. Terang Roh Kudus. Terang kasih Allah. Raginya mati. Tidak bekerja, ragi mati, sampai kita menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Terang firman itu menjadi terang bulan, bukan martabak, terang dari bulan. Ya, itu. Nanti, ada terang bulannya, ya, itu. Roh Kudus menjadi terang bintang, kasih Allah menjadi terang matahari. Kalau terus lebih terang sampai kita menjadi terang dunia. Sama dengan Yesus, terang dunia. Nah, kita menjadi terang dunia seperti Yesus terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Nah ini gereja Tuhan menjadi terang dunia. Tidak dihantam oleh ragi dalam penggembalaan. Kita hidup dalam terang bahkan sampai menjadi terang dunia. Raginya yang mati. Raginya yang mati. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Ini terang dunia. Tidak bercacat celah, terang dunia. Tidak ada dosa sedikit. Nah, itu di situ dalam kandang penggembala. Ayo kaum muda ikut. Ya, ayo berjuang tetap dalam kandang penggembala. Ya, jangan terhilang kita. Nah, kalau keluar dari kandang seperti pemuda Nain. Keluar dari Nain itu penggembalaan. Keluar dari Nain menuju kuburan, mati. Jangan. Nah, semoga kita mengerti. Ya, semoga kita mengerti. Hati-hati dipakai Tuhan, hati-hati tetap penggembalaan nomor 1.
Bukan berarti supaya di sini banyak, enggak. Ini memang cara Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam penggembalaan, pemuda Nain. Nah, itu betul-betul mati, gelap kita oleh ragi. Sungguh-sungguh. Semoga kita bisa. Itu nomor 1. Dalam penggembalaan kita mendapatkan 2. Nomor 2. Nah, kalau sudah jadi terang dunia, Tuhan kasih 2 sayap burung nasar. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ini yang kedua. Wahyu 12 14. Kepada perempuan itu tadi diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa 1 tahun. Dan 2 masa 2 tahun dan setengah masa 3,5 tahun. Jadi kita dianugerahkan. Kalau di terjemahan lama dianugerahkan. Tuhan menganugerahkan 2 sayap burung nasar yang karunia, mengaruniakan, menganugerahkan 2 sayap burung nasar yang besar kepada kita. Kalau kita digembalakan, hidup dari terang, ragi menyingkir, ragi dosa, ajaran sesat menyingkir, hidup dalam terang, maka Tuhan mengaruniakan, menganugerahkan 2 sayap burung nasar yang besar kepada kita. Kegunaannya, apa gunanya 2 sayap burung nasar yang besar bagi kita? Wahyu pasal yang Kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Mazmur 17 ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah 18 ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Oh ini satu kegunaan 2 sayap burung nasar. Memelihara, melindungi kita bagaikan biji matanya sendiri. Di tengah badai padang gurun dunia, badai lautan dunia. Di tengah badai padang gurun dunia, lautan dunia. Artinya sekali biji mata itu kecil, tak berdaya. Dari antara bagian tubuh ini, ya ini yang paling bahaya. Kalau jantung ada rusuknya. Yang lemah-lemah ada pelindungnya. Tapi biji mata ini langsung terbuka. Kalau ada pasir langsung masuk. Ini biji mata. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, kecil. Tapi Tuhan sanggup memelihara. Ini anugerah Tuhan. Kasih karunia, anugerah Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Sanggup memelihara kehidupan kita, melindungi kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia, di tengah celaka mara bahaya dunia. Setiap saat mau membunuh manusia itu gempa, dikit-dikit banjir bandang, lagi enak tidur, habis. Macam-macam. Celaka mara bahaya, bencana alam, goncangan-goncangan apa. Tuhan sanggup memelihara. Di tengah kesulitan, sulit cari uang, Tuhan memelihara, melindungi kita. Di tengah kesulitan dunia, di tengah kegoncangan dunia, bencana alam, celaka mara bahaya, kecelakaan dan lain macam-macam di dunia. Celaka mara bahaya, bencana alam dan lain-lain. Ini kita tetap dipelihara Tuhan. Secara jasmani dipelihara. Tuhan sanggup memelihara, melindungi kita secara jasmani di tengah goncangan dan lain-lain. Secara rohani juga kita menjadi damai sejahtera. Kita menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Kita menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Ini bagaikan melintasi badai lautan dunia. Melindungi, memelihara kita, tapi juga melintasi badai lautan dunia sehingga kita menjadi damai sejahtera. Teduh, damai sejahtera, enak dan ringan semua. Damai sejahtera. Ini mahal damai sejahtera. Banyak orang stres nanti, ketakutan. Di sekolah ketakutan, macam-macam. Sekarang ini di pekerjaan ketakutan, di PHK dan lain-lain. Macam-macam stres hari-hari.
Ini suatu yang lazim sekarang ini. Menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan manusia sehari dari kecil sampai besar. Semua anak kecil stres aku. Anak remaja stres aku. Ya, hamba Tuhan juga stres semua ini. Tapi kalau ada 2 sayap burung nasar, pelukan tangan Tuhan, kita menjadi damai sejahtera. Semua jadi enak dan ringan. Stres ini pembunuh utama. Manusia secara jasmani rohani dibunuh, kering rohani, kena stres. Ayo kita damai sejahtera hari ini, melintasi badai. Melindungi, menaungi kita, membawa kita melintasi badai. Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Enak dan ringan. Dilindungi. Kesulitan dunia ini sulit. Sulit tambah sulit sekarang. Dunia ini. Tambah sulit cari nafkah dan lain tambah sulit. Persaingan tambah banyak. Globalisasi ini sekarang. Oh nanti persaingan tambah banyak. Ini sekarang orang luar negeri baru masuk sudah takut. Nah, nanti kalau globalisasi sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa ditahan itu. Ya bebas sudah. Semua bebas. Kalau tidak bebas ya ditinggal nanti. Di embargo nanti. Harus bebas semuanya. Ini bersaing semua. Tapi jangan takut. Ada 2 sayap burung nasar yang besar. Sanggup memelihara, melindungi secara jasmani. Di tengah kesulitan, di tengah bencana, di tengah apapun kegoncangan dunia, Tuhan tidak ingkar janji kepada kita. Amin. Tuhan tidak ingkar janji. Nah, kemudian melintasi badai. Ada secara rohani dipelihara juga damai sejahtera. Tenang hidup itu. Bisa enak dan ringan hidup. Ya. Yang kedua Wahyu 12:14. Nah, ini khusus menyingkirkan. Nah, kepada perempuan itu diberi 2 sayap burung nasar besar supaya terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa, 1 tahun, 2 tahun, 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Jadi 2 sayap burung nasar untuk menyingkirkan kita ke padang gurun jauh dari mata antikris. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat. Jauh dari mata antikris. Yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah di sini pilihan kita. Kalau kita menyingkirkan ragi, maka kita disingkirkan di padang gurun. Kalau kita memelihara ragi, wah kita disingkirkan dalam arti binasa selamanya. Disingkirkan dari hadapan Tuhan, binasa selamanya. Ayo tinggal pemilih. Kalau kita menyingkirkan ragi, kita disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa, kita berada di hadapan Tuhan. Dekat dengan hadapan Tuhan. Berada di hadapan Tuhan. Disingkirkan di padang gurun. Jauh dari mata antikris, dekat di hadapan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Lebih dekat lagi. Padang gurun sudah lebih dekat, nanti di awan-awan lebih dekat lagi. Sampai di Yerusalem baru. Di awan-awan kita menyatu dengan Dia selama-lamanya. Dekat dulu di padang gurun. 3,5 tahun. Kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan di padang gurun lewat firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Loh, kebaktian pendalaman Alkitab tiap hari. Nah, ini di situ. Makanya sekarang belajar. Kebaktian pendalaman Alkitab ya setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa sini Medan, Selasa. Kemudian setiap Rebo Surabaya. Ya. Nah, ini latihan untuk menyingkir. Nah, kebaktian pendalaman Alkitab kita dengan tegas menyingkirkan ragi dan kita latihan menyingkir ke padang gurun bersama dengan Tuhan. Nanti ini sudah tidak bisa ditanggulangi dengan apa lagi. Sekarang masih bisa. Lautan dunia bergelora, padang pasir dunia, ayo Tuhan masih lindungi kita. Tuhan naungi kita dengan sayap burung. Tapi begitu antikris berkuasa, ini sudah puncak dari kegoncangan di dunia. Badai lautan dunia, mau tidak mau harus disingkirkan. Sudah diserahkan oleh Tuhan kepada antikris, sudah diserahkan dunia ini, kita menyingkir bersama Tuhan. Bisa? Nah itulah. Sekarang dinaungi sayap, nanti dibawa menyingkir oleh 2 sayap burung. Mau tidak mau harus tinggalkan semua harta, semua ditinggal. Gak ada artinya itu semua. Bukan berarti tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah, silakan.
Tapi nanti tidak ada artinya, waktu zaman Antikris ditinggal. Seperti waktu pertama, ini tidak bicara politik ya, tapi Om lihat itu gambaran kecil. Nah, pertama di Poso itu terjadi perang, saya dapat berapa waktu saya ke sana. Nah, itu ditunjukin masih ada bekas-bekas, ini dibakar. Orangnya mana? Lari. Sudah ada, ya begitu. Tapi ini negatif ya, nanti positif. Dunia dikuasai Antikris, kita sudah pergi bersama Tuhan di padang gurun di sini. Nah, saya geleng-geleng kepala, kasihan ya. Sekian tahun dia bekerja, banyak orang dari Jawa di sana. Waduh, sampai merantau jauh-jauh. Ya cuma dilari begitu aja, ditinggal begitu. Nah, dihancurkan, ditinggal. Nanti begitu, dikuasai Antikris. Semuanya. Ayo, jadi bekerja yang hebat, sekolah yang hebat, tapi lebih hebat lagi, tergembala, cari 2 sayap burung nasar. Cari 2 sayap, supaya tidak sia-sia. Amin, supaya tidak sia-sia. Nah, Tuhan tolong kita. Terakhir, yang ketiga, Yesaya 40. Nah, mengangkat, memberi kekuatan, menanti Tuhan, sampai kita diangkat di awan-awan yang permai. Yesaya Fatsal yang ke-40, kitab Nabi Yesaya Fatsal yang ke-40, Yesaya Fatsal yang ke-40 ayat 29 mulai. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sayap terkulai itu, istilahnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna jatuh tersandung. Tapi orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang ke atas dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Jadi yang ketiga, kegunaan 2 sayap memberi kekuatan ekstra untuk kita bisa menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita tidak lelah, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Ya, saudara, kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Kita tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ayo jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap hidup benar, tidak tersandung. Kita tidak tersandung, kita tetap hidup benar, suci di dalam Tuhan. Tetap setia, tetap hidup benar, hidup suci. Tidak tersandung. Sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Ini pertama. Memberi kekuatan. Kemudian 2 sayap burung nasar. Mengangkat kita ke awan yang permai. Saat Yesus datang kedua kali. Artinya mengangkat tidak langsung begitu. Tidak tahu-tahu terangkat. Mulai sekarang ini prosesnya. Mengangkat kita ke awan yang permai artinya mengubahkan kita. Diangkat itu waktu Yesus masih manusia daging, tidak bisa terangkat-angkat. Tidak bisa. Setelah dia mati di kayu salib, kemudian bangkit dalam tubuh kemuliaan, manusia rohani, tubuh kemuliaan, baru terangkat ke surga. Sekarang kita harus diubahkan. Nah, jadi ini istilah mengangkat kita artinya mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari terang-terangan, jujur, jangan sembunyi-sembunyi sekarang. Jujur dan percaya kepada Tuhan. Itu terangkat. Jujur sekarang, terang-terangan semua. Jangan ada disembunyikan, bahaya. Begitu ada gelap sedikit dari orang tua, gelap sedikit dari guru, gelap dari gembala, bahaya, ragi sudah masuk. Hancur kita. Tidak sadar hancur. Tidak sadar sudah hancur. Jangan ada gelap. Jangan ada dusta, jujur dan percaya. Jangan ada yang disembunyikan. Biar. Bahaya. Ragi, kesempatan ragi. Tapi kalau jujur dan percaya, ragi selamat tinggal. Tidak mampu. Ragi itu termasuk bakteri-bakteri ya. Nah, kena sinar, kayak di TV apa itu, sikat gigi. Nah itu, ada bakterinya disikat pakai odol apa itu. Tidak boleh disebut ya. Nah, bakterinya
mati. Nah, begitu juga ragi, itu bakteri ya, ragi ya. Nah, itu begitu kena sinar jujur dan percaya, mati. Mau mengelabui orang tua, kena jujur percaya, mati. Mau apa mati, ajaran palsu gini, mati. Tidak mampu, jujur dan percaya. Seperti Marta. Nah, busuk-busuk kalau kita jujur percaya, busuk dibangkitkan. Lazarus mati 4 hari. Tuhan bilang pada Marta, angkat batu itu. Kuburan di sana seperti di Tanah Toraja. Nah, gua gitu, kasih batu. Masukkan mayatnya, kasih batu. Tutup, angkat batu itu. Oh jangan, busuk betul. Nah, kalau dipertahankan jangan saya sembunyikan. Busuk binasa selam. Busuk berulat binasa selam. Tapi angkat batu itu, angkat jujur percaya. Yang busuk-busuk, yang hancur-hancur bisa dibangkitkan kembali. Amin. Mujizat jasmani juga terjadi. Ayo, mujizat rohani tadi, pembaruan, jujur percaya, maka mujizat jasmani terjadi. Apa yang sudah hancur jasmani, apa yang busuk, apa semua bisa dipulihkan kembali. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan tolong. Bisa dibaca Yohanes 11 ayat 39. Itu saja Yohanes 11. Angkat batu. Marta saudara orang meninggal berkata, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. 40? Ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan. Jujur dan percaya. Buka batu malam ini. Jujur dan percaya. Mujizat jasmani terjadi. Yang hancur, mati, jalan buntu ada jalan keluar. Oke, yang busuk dipulihkan. Harum kembali. Tuhan tolong kita semua. Ayo, banyak masalah yang mustahil, hadapi dengan terang-terangan. Sama, ragi hadapi dengan terang-terang. Perkara mustahil, hadapi dengan jujur dan percaya. Tuhan tolong kita semuanya. Masa depan, nah ini, kalau jujur percaya, yang mustahil menjadi tidak, masa depan yang hancur jadi baik. Masa depan berhasil indah. Itu diangkat. Masa depan berhasil. Dipakai oleh Tuhan semua. Diangkat itu dipakai oleh Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Semua dipakai. Nah, ayo kita nanti ada persekutuan tubuh Kristus Surabaya Malang. Surabaya dulu ya, baru Malang. Beserta dengan pembukaan Lempinel. Penutupan penamatan Lempinel juga. Ayo, kita dipakai oleh Tuhan. Ada kunjungan-kunjungan yang dekat ke Jakarta dan ayo yang masih libur dan lain, mari. Ada kesempatan, ada semua. Dipakai, itu diangkat. Sampai terakhir betul-betul. Waktu Yesus datang 2 sayap burung nasar. Mengangkat kita di awan permai. Kita diubahkan sempurna. Sama mulia dengan Yesus. Diangkat di awan permai. Bersama dengan dia selama-lamanya. Sampai Yerusalem baru kota terang benderang. Kota terang benderang. Tidak ada malam di sana. Tidak ada sedikit pun gelap di sana. Bersama Yesus selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo, apa saja keadaan kita. Ada sayap burung nasar itu, pelukan tangan Tuhan. Uluran tangan Tuhan. Asal jujur percaya, Tuhan tolong. Tuhan berikan sayap burung nasar, Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Bangkit berdiri, lingkupiku dengan sayapmu. Ayo menghadapi badai lautan apa saja, Tuhan tolong kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Kau Allah lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang selalu, Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang selalu, Kau Allahku. Dengan tundukkan kepala. Apa keadaan kita malam ini? Busuk, gagal, hancur, gelap, najis, jahat. Jujur dan percaya. Mengaku. Kalau berhasil juga jujur. Ini karena Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Lagi. Ada goncangan hari-hari ini. Ada goncangan kita, jiwa tergoncang. Secara jasmani, nilai-nilai, ekonomi, pekerjaan. Jujur percaya, biar kita dilingkupi sayap, dipeluk oleh Tuhan, diberi kekuatan, bahkan mujizat terjadi. Lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Sayap itu tangan kita. Saya tidak panggil maju. Ada yang terkulai. Aduh, lemah saya, tak berdaya. Rasanya putus asa, kecewa. Ada yang busuk, ada yang apa saja. Ayo angkat dua tangan. Terus yang berhasil juga. Sekonyong-konyong ombak bisa datang. Ayo berterima kasih, serahkan pada Tuhan. Tetap peluk saya yang berhasil. Jangan sombong juga. Yang hancur jangan gagal. Yang gagal jangan putus asa. Ada dua tangan, dua sayap menolong. Pelan-pelan sekali lagi. Secara pribadi jujur. Buka pintu hati. Hati yang keras bagaikan batu, buka. Secara pribadi. Mungkin orang tuamu tidak tahu. Siapa-siapa tidak tahu. Tuhan yang tahu malam ini. Haleluya. Mungkin kelihatan happy di luar, tapi hatimu sedang remuk. Lagi, siapa yang tahu? Jangan munafik, jangan sembunyikan. Gelap-gelap, busuk-busuk, susah-susah, najis-najis, keluarkan semua. Kita akan bahagia di hadapan Tuhan. Sampai tenang, teduh. Ayo sembah Dia, serahkan kepada Dia, berseru kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dimanapun kami berada. Di WR4, di Medan, di dalam negeri, luar negeri Tuhan. Yesus, lingkupi kami. Naungi kami, bawa terbang kami Tuhan. Oh haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Yalawaka,
Haleluya. Haleluya. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Kami bersama Engkau selamat. Mujizat terjadi. Ketenangan kami miliki malam itu. Kebahagiaan kami miliki. Turunkan tangan. Haleluya. 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 Engkau masih mampu mengangkat yang sudah runtuh. Oh, yang busuk pun Engkau mampu mengangkat. Beri kesempatan kami. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Beri kesempatan kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau baik Tuhan. Peluk kami semua. Terima kasih. Jangan lepaskan kami sampai Engkau datang kembali. Gembalakan kaum muda di sini di WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Oh Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan sinar terang menyinari. Tidak menjadi gelap, tidak akan hancur oleh ragi-ragi dosa, ragi ajaran palsu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, melingkupi kami, membawa terbang kami semakin tinggi Tuhan, sampai di awan yang permai Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang masih terhalang dalam ibadah pelayanan Tuhan tolong. Terhalang kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, keluarga, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong mujizat terjadi, kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu sampai Engkau datang. Terima kasih. Yang bekerja berkati. Dengan berkat dari surga, buka firman, buka jalan. Hutang piutang tolong semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong Tuhan Kau mudah. Beri masa depan berhasil indah, tolong semua. Demikian yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah tolong juga. Menghadapi kenaikan kelas, skripsi, tesis, disertasi. Juga menghadapi hasil UAS dan lain-lain, UTS, UAS semua. Tuhan tolong. Nilai-nilai yang merosot angkat Tuhan semua, beri kesempatan kami. Tolong nilai yang baik semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Sulit dalam skripsi dan tolong semua mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan pergaulan kaum muda, beri pergaulan yang baik, ya, yang suci, pergaulan yang baik, yang suci untuk memuliakan nama Tuhan. Perjodohan yang terbaik juga. Satu dalam pengajar benar, satu dalam penggembalaan, satu dalam pelayanan Tuhan. Oh, mencapai kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Berikan ketabahan kaum muda. Tolong semuanya Tuhan. Berikan hidup suci semua. Masuk dalam nikah yang sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Masa depan berhasil indah Tuhan. Tolong. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Dimanapun berada kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka. Berkati mereka. Gembala-gembala di daerah yang pernah melayani kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama dipakai dalam pengajaran yang benar, dan banyak jiwa dipertambahkan. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar, segala masalah Engkau selesaikan semua. Kami pulang dengan teduh, damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini untuk kebaktian di Jakarta, ya. Kebaktian di Jakarta tanggal 16, 17, 18 yang akan datang. Ya. Tetap tadi, mari silakan. Segera. Lingkupiku. Lingkupiku. Dengan
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kebaktian kita besok pagi jam 7:10 di sini. Ya, datanglah kaum muda ya, hari libur digunakan untuk Tuhan itu nilai tambah. Nilai tambah. Nah, kalau dapat dari guru nilai tambah kan senang. Kalau dari Tuhan luar biasa. Ya. Di WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Gunakan hari libur untuk Tuhan, nilai tambah. Dari Tuhan luar biasa. Ya. Kemudian di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Medan, besok jam 7.15 malam. Ya, semua yang melayani ya. Jam 19.15 malam. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Nilai tambah juga dari Tuhan ya. Tuhan memberkati semua. Kemudian Senin Medan, kebaktian pendalaman Alkitab pagi sore ya di sana. Selasa sini kebaktian pendalaman Alkitab 5:15. Rebu Surabaya jam 5:30 pendalaman Alkitab. Kemudian Kamis ini dan Medan doa penyembahan 5:15. Jumat Surabaya doa penyembahan 5:15 dan Sabtu kaum muda remaja bersamaan kita. Malang, Surabaya, Medan ini bersama-sama kita ya 5:15. Jarak jauh tetapi Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Juga ada kaum wanita remaja putri itu tiap Rebu pagi jam 7:30 ya, yang enggak kuliahnya enggak ada jadwal kuliah, ayo berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberkati juga ya semuanya. Baik. Mohon bantu doa ulang tahun pernikahan yang ke-16 dari Dr. Rudi Ponorogo hari ini. Ya, mereka sekeluarga mendengar siaran langsung selalu ya. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa Bapak Siburian, Bintang Sabto, Ibu Doriana yang sakit. Ini satu keluarga juga di Medan, Tuhan tolong. Doa yang berulang tahun, Yosepin Orakel Sayoko sekolah minggu hari ini tanggal 6. Ibu Marta Veronica, Ibu Norman hari ini. Ibu Karina Larasati Gunawan Surabaya hari ini 6 Januari. Janis Anil Harjani 8. Ibu Leni Sumayaya Hatumena, Ibu Hatumena 8. Ibu Rusri Jaya Ningsi, Ibu Herman 8. Ibu Yosia Alvin Eleu Kupang 8. Setiawati Surabaya 8. Ibu Yulita Yenis Itawati, Ibu Devan Surabaya 8. Ibu Budi Handayani 9. Ibu Nining Puji Lestari, Ibu Andri 10. Ibu Ngateni, Ibu Katiran 10. Henriko Surya Saputra 10. Ibu Nesia Artikasari, Ibu Ari Surabaya 10. Ibu Lydia Kamilia, Ibu Palma Surabaya 11. Abednego Giovanni Sirgar Sekolah Minggu Medan 11. Jose Alfiano Sunarto Sekolah Minggu 12. Puji Damayanti Sinaga Medan 12. Ripka Melati Simatupang Medan 12. Mikael Abdiel Simanjuntak Sekolah Minggu. Michael Abdiel Simanjuntak Sekolah Minggu Medan 13. Dr. Yuelis Sonia Gaino Nabire 13 Januari. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang mendaftar ke Jakarta tanggal 15 pagi berangkat, 18 pulang, malam sudah tiba. 15 Senin pagi berangkat, 18 Kamis malam pulang.
bis 250.000 termasuk penginapan dan konsumsi. Baik, peserta bis sudah 50 orang, 1 bis lebih ya, semoga bisa 2 bis. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah juga dimanapun berada, Tuhan sembuhkan, bisa kembali beribadah. Yang berulang tahun hari ini, kemarin, hari ini, besok, selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Juga Tuhan tolong kiranya yang sakit juga Bapak Siburian Bintang Sabto, Ibu Doriana di Medan, engkau jamah juga. Engkau sembuhkan, kembali bisa beribadah melayan Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Juga ulang tahun pernikahan Dr. Rudi dan istri, Tuhan tolong semuanya. Berikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan dari surga. Berikan kesatuan di dalam Tuhan, satu hati, satu pengajaran, satu pelayanan, satu penyembahan, satu penggembalaan, sampai kesatuan nikah yang sempurna di dalam Tuhan jika Yesus datang kedua kali. Bersama anak-anak dipakai untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Curahkan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga dalam hidup mereka. Merasakan kebahagiaan surga selalu. Engkau yang menggembalakan mereka, Engkau yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan anak-anakmu apapun bentuknya Tuhan balaskan berkat berlipat ganda. Latihan kur kaum muda Tuhan berkati. Dan jika kami pulang, baik di Surabaya, di Malang, di Medan, semuanya pulang ke tempat masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat, sehat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di Malang bisa datang, besok siang di Surabaya bisa datang, besok malam di Medan bisa datang. Juga kami yang melayani pesawat ke Medan, engkau tolong juga Tuhan. Ke Surabaya, ke Medan, tolong semuanya, engkau atur mujizat selalu terjadi. Terima kasih, terima kasih. Ayo sebelum pulang sekali lagi, jangan ada yang terkulai lagi, jangan ada yang lemah dan lain-lain. Kuatkan semua, angkat 2 tangan ke atas. Saya mau kuat Tuhan, saya mau berubah, jujur percaya. Tuhan akan tolong saya semua, angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Ayo yang lalu sudah lalu, sekarang tahun baru, jujur dan percaya. Terang-terangan hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Pegang kami semua Tuhan, di sini Surabaya, Medan, di mana-mana semua. Pegang kami semua Tuhan, pegang. Sampai Tuhan datang tetap bertahan di dalam Tuhan. Sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Tidak ada yang gugur, Tuhan tolong semua. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Besok hadir ya, semua ajak orang tua juga, doakan Tuhan tolong semua. Tuhan memberkati.